Salah satu konsep trading terbaik yang sering digunakan profesional trader adalah konsep supply and demand. Sehingga banyak dari teman-teman trader yang mungkin hari ini sedang mempelajari strategi yang berbasis price action supply and demand, seperti mempelajari smart money concept, dan sebagainya. Pada video kita kali ini, kita akan membahas beberapa konsep yang kalian butuhkan agar bisa memahami strategi supply and demand. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas apa itu supply dan demand, macam-macam zona supply and demand, konsep imbalan, break of structure dan change of character, dan liquidity. Mengerti dan memahami konsep-konsep ini akan sangat membantu kalian dalam menganalisa market, serta membawa pengetahuan kalian ke level trader yang lebih baik. Setelah memahami konsep ini, kita juga akan menggabungkan semua konsep agar menjadi satu strategi yang utuh, beserta cara entry dan menentukan stop loss yang efektif. Namun sebelum ke materinya, jika kalian suka dengan konten seperti ini, maka klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya sebagai bukti dukungan kalian pada channel ini. Pertama, apa itu supply and demand? Supply adalah banyaknya aset yang ditawarkan oleh seller untuk dijual ke buyer. Sedangkan demand adalah banyaknya permintaan aset yang dibutuhkan buyer untuk dibeli dari seller. Pergerakan harga yang terjadi di market dikarenakan adanya selisih antara jumlah penawaran dari seller dan permintaan dari buyer. Di mana jika jumlah permintaan atau demand pada suatu mata uang lebih besar dari jumlah tersedia yang ditawarkan oleh seller, maka buyer akan berebut beli dan menyebabkan harga bergerak naik. Jika jumlah aset yang ditawarkan lebih banyak dari jumlah permintaan atau demand, maka seller akan berebut jual, sehingga memaksa harga turun untuk mendapatkan pembeli. Kemudian, jika jumlah permintaan dan penawaran cenderung seimbang atau balance, maka akan terjadi kesepakatan harga dalam rentang waktu tertentu, yang biasanya ditandai dengan kondisi market sideways, atau disebut zona equilibrium. Namun ingat, buyer dan seller yang kita sebutkan di atas adalah bank besar, institusi, pemerintah, investor besar, dan eksportir-importir besar yang harus menukar mata uang untuk bertransaksi. Ini dikarenakan, jumlah transaksi retail trader seperti kita hanya 6% di pasar modal, dan itu sudah termasuk para profesional seperti George Soros dan kawan-kawan. Jadi, sampai di sini saya harap kalian memahami kenapa harga bisa bergerak. Sekarang, kita sebagai retail trader sebaiknya mengikuti jejak dari transaksi supply demand dari institusi besar di market. Ada beberapa jejak supply dan demand yang sering digunakan oleh trader. Di antaranya adalah support dan resistance. Ini dikarenakan harga yang awalnya bergerak naik, kemudian berhenti, dan berbalik turun, dan membentuk resistance, dikarenakan adanya supply besar yang masuk dan memaksa harga untuk turun. Dan harga yang awalnya bergerak turun, berhenti, dan berbalik naik, kemudian menciptakan zona support, dikarenakan adanya demand besar yang membuat harga berbalik dari turun ke naik. Dan saat harga kembali ke zona support resistance, harga seringkali bereaksi atau memantul kembali dari zona-zona ini. Zona selanjutnya adalah rally base rally dan drop base drop. Ini terjadi ketika harga yang awalnya bergerak naik, kemudian seller masuk dan berusaha membalikan harga, sehingga terjadi hambatan yang ditandai oleh candle kecil atau candle base. Namun pada titik ini momentum seller kurang kuat, dan setelahnya buyer kembali masuk dengan momentum lebih besar, sehingga harga kembali terjadi rally dengan kencang. Dan disinilah kita dapat menemukan rally base rally. Selanjutnya saat kita melihat harga yang awalnya bergerak turun, kemudian buyer masuk sehingga terjadi hambatan harga, yang membentuk candle kecil-kecil atau candle base, dan setelahnya seller kembali masuk dengan momentum lebih besar, yang menyebabkan harga drop dengan kencang, maka di sini kita mendapatkan zona drop base drop. Zona selanjutnya adalah order block. Order block adalah candle opposite terakhir sebelum pergerakan impulsif. Pada market bullish, bearish candle terakhir sebelum pergerakan impulsif naik akan kita tetapkan sebagai zona demand order block. Atau candle bullish kecil terakhir sebelum pergerakan impulsif naik akan kita tetapkan sebagai zona order block. Ini terutama jika candle bukan engulfing. Pada market bearish, candle bullish terakhir sebelum pergerakan impulsif turun akan kita tetapkan sebagai zona supply order block. Atau candle bearish kecil sebelum impulsif turun. Konsep selanjutnya adalah imbalance. Imbalance adalah zona ketidakseimbangan. Ini menunjukkan selisih yang jauh antara jumlah seller dan buyer, yang mengakibatkan pergerakan harga yang sangat kencang, atau istilahnya terjadi zero buyer atau zero seller. Pada chart, imbalance bisa dilihat pada pergerakan impulsif.
Jika ekor kandel pertama tidak menyentuh ekor dari kandel ketiga, maka body dari kandel kedua yang belum termitigasi oleh harga akan kita tetapkan sebagai area imbalance. Pada analisa chart, imbalance digunakan sebagai penanda suatu area memiliki momentum demand atau supply yang kuat, serta menjadi confluence zona supply dan demand yang valid. Konsep selanjutnya adalah break of structure dan change of character. Ini adalah konsep dari market structure. Di sini, kita bisa melihat market downtrend yang selalu membuat lower low dan lower high. Setiap kali lower low ini ditembus ke bawah dan membuat lower low baru, maka ini yang kita sebut sebagai break of structure, dan menandakan penerusan momentum. Sekarang, saat harga bergerak naik dan menembus lower high, maka ini disebut change of character. Ini dapat menjadi indikasi momentum pembalikan dan awal perubahan arah market. Pada structure market, kita akan mendapati yang namanya major structure dan minor structure. Perhatikan structure market ini, di sini kita bisa melihat harga selalu membuat higher high dan higher low, artinya kita dalam market uptrend. Sekarang perhatikan, harga bergerak turun dan membentuk lower low dan lower high. Pada kondisi ini, apakah kita masih dalam uptrend atau downtrend? Jawabannya kita masih dalam market uptrend hingga higher low ini ditembus, dan membentuk change of character. Dan jika harga bergerak naik dan menembus higher high, maka ini disebut break of structure. Dan structure market inilah yang disebut minor structure, dan seringkali di sini terdapat area liquidity. Selanjutnya adalah konsep liquidity. Liquidity adalah pertanda adanya proses berebut beli atau berebut jual, yang menciptakan pergerakan naik turun di market. Proses liquidity ini seringkali menciptakan area trend line, atau area equal high atau equal low pada market. Dan alasan harga sering menembus liquidity, adalah dikarenakan pada area di atas liquidity terjadi berebut jual dan di bawahnya terjadi berebut beli. Sehingga supply yang berada di atas area liquidity menunjukkan zona berada di harga super mahal pada suatu periode. Dan seperti hukum ekonomi, semakin mahal harga maka seller akan semakin banyak dan buyer semakin sedikit. Oleh karena itu setelah break liquidity, harga seringkali kembali terdorong oleh seller yang berebut jual pada harga super mahal di atas. Begitu juga di bawahnya, setelah harga menembus equal low, harga sekarang berada pada harga super murah, dan biasanya harga akan terdorong kembali oleh buyer yang berebut beli pada harga super murah ini. Jadi, liquidity bisa menjadi confluence yang bagus untuk memilih zona supply and demand yang kuat. Setelah kita mengetahui konsep-konsep ini, saya harap kalian dapat menganalisa dan mengidentifikasi market dengan lebih baik. Sekarang, saya akan membagikan strategi trading terbaik, dengan menggabungkan semua konsep yang sudah kita bahas di atas. Pada strategi ini kita juga akan menggunakan bantuan 4 EMA, yaitu EMA 20, EMA 50, EMA 100, dan EMA 200. Indikator EMA ini akan kita gunakan sebagai alat bantu mekanikal untuk menentukan tren dan memfilter area supply and demand. Jika EMA 20, 50, dan 100 berada di bawah EMA 200, maka market sedang downtrend, dan kita hanya akan fokus mencari zona supply dan entry posisi sell. Jika EMA 20, 50, dan 100 berada di atas EMA 200, maka market sedang uptrend dan kita hanya akan mencari zona demand dan hanya entry posisi buy. Seperti contoh pada chart gold H1 ini. Kita bisa melihat 3 EMA berada di atas EMA 200, artinya market sedang uptrend, dan kita hanya fokus mencari zona demand dan entry posisi buy. Di sini kita akan mempraktekkan konsep yang sudah kita bahas tadi. Kita bisa melihat demand order block yang diikuti imbalance, dan terjadi major break of structure. Dan setelahnya kita bisa melihat harga naik turun dan membentuk area liquidity di sini, menandakan adanya proses saling berebut beli, bahkan sebelum harga menyentuh zona demand ini. Sekarang, jika biasanya kita menggunakan 2 EMA, di sini kita menggunakan 4 EMA untuk memfilter zona. Jadi, jika terdapat banyak zona, maka kita hanya akan pilih zona yang berada di antara EMA 100 atau EMA 200. Ini ditujukan sebagai filter tambahan, agar kita membeli di harga murah, dan dalam hal ini harga murah akan kita tetapkan di antara EMA 100 dan EMA 200. Jadi, saat harga masuk ke zona demand kita, zona harus berada di antara EMA 100 dan EMA 200 seperti ini. Ini akan membuat trading kita lebih mekanikal dan tidak subjektif. Sekarang, mari kita rekap apa saja yang kita miliki dari setup ini. Pertama, kita berada pada market uptrend yang ditunjukkan oleh para EMA. Kemudian terjadi break of structure yang menandakan struktur penerusan uptrend, dan kita memiliki zona demand yang kuat hingga mampu menciptakan imbalance.
Kemudian terjadi proses